Shalom, damai di hati, shalom. Selamat kita lagi baku dapa dalam persekutuan yang beribadah di hari Minggu yang pertama di bulan September ini tahun 2021. Baik yang ada di dalam ruangan ini di Gedung Raffles College maupun saudara-saudara kita jemaat yang beribadah dari tempat atau dari rumah mereka masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema dalam ibadah ini adalah jangan menjadi pemecah belah persatuan. Ada politik pemecah belah atau politik adu domba. Orang ada belajar itu sejak masih di SD ya. Kita belajar yang kita tahu adalah yang disebut sebagai divide et impera. Jadi pemecah belah, adu domba itu ada di zaman Belanda oleh VOC. Ada politik yang sudah disebutkan tadi, divide et impera, pemecah belah. Nah saudara-saudara, ternyata pemecah belah ini juga ada dalam kehidupan bergereja, ada dalam kehidupan berjemaat. Di zaman gereja abad pertama atau di gereja mula-mula. Seperti jemaat yang menjadi alamat surat dari penulis ini atau Yudas. Yudas yang menulis bagian ini tentu ada latar belakangnya. Bahkan ada tujuannya, mengapa dia mengangkat atau mengapa dia menulis bagian ini. Nah marilah kita melihat apa yang sudah kita baca tadi, apa yang sudah kita dengar tadi dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 25. Mungkin di pikiran kita, Yudas siapa ini? Bukan Yudas Iskariot yang kita tahu juga bahwa Yudas Iskariot dialah yang menjadi seorang murid yang mengkhianati Yesus. Karena itu, karena murid yang dikatakan sebagai pengkhianat, nyanda ada seorang mau dengarkan nama Yudas. Atau ada ya di antara kita yang dengar atau baca DP nama Yudas. Nyanda ada. Tapi Yudas yang dimaksudkan di sini adalah dia adalah seorang hamba Yesus Kristus. Kita bisa baca itu di ayat 1 dari bacaan ini. Ini Yudas ini cuma satu pasal. Ada kasih tahu di situ bahwa Yudas ini adalah hamba Yesus Kristus dan saudara dari Yakobus. Jadi jelas toh, bukan Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianat, mengkhianati Yesus. Dan Yudas yang menulis bagian ini atau surat ini dilatar belakangi oleh karena pada waktu itu ada guru-guru palsu. Jadi bukan, kalau bilang palsu berarti nyanda asli, imitasi kalau barang-barang ya, imitasi. Ada penyelusup-penyelusup dalam gereja, dalam jemaat. Dan yang dikatakan sebagai guru-guru palsu atau penyelusup-penyelusup ini adalah mereka adalah orang-orang fasik. Mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah. Mereka melampiaskan nafsu jahat mereka. Dan mereka menyangkal satu-satunya penguasa. Dan menyangkal Yesus Kristus.
Bapak Ibu saudara-saudara bisa baca di ayatnya yang keempat dari pasal 1 ini. Jadi jelas di situ siapa yang menjadi penyesat atau guru-guru palsu. Siapa penyelusup-penyelusup yang mengganggu, yang meresahkan dan memecah belah kehidupan bergereja pada waktu itu. Dan yang menjadi tujuan dari Yudas ini atau penulis bagian ini adalah untuk menasihati jemaat supaya mereka tidak akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat. Mereka harus mempertahankan iman mereka yang mereka sudah dengar, yang sudah mereka baca-baca, mereka sudah saksikan, yang sudah disampaikan oleh para rasul, para hamba-hamba Tuhan. Kalau kita membaca dari bagian tadi, di ayat 17 diawali dengan kata tetapi. Maksudnya supaya cara hidup jemaat atau cara hidup pengikut Kristus pada waktu itu harus berbeda dengan orang yang tidak mengenal Allah. Harus berbeda atau dengan kata lain tampil beda. Jadi jangan soalnya tidak ada beda tuh orang percaya dengan tuh orang-orang fasik. Dan juga dalam bacaan kita tadi, di perikop tadi, orang-orang yang dikatakan penyelusup ataupun yang suka mengganggu persekutuan jemaat, yang tidak mengenal Tuhan, dikatakan orang fasik adalah mereka adalah orang-orang yang menggerutu dan mengeluh. Mengeluh dengan keadaan hidup mereka. Itu pada ayatnya yang ke-16, ayat sebelum. Dan di ayat 19 mereka adalah orang-orang yang menjadi pemecah belah persatuan dalam bergereja pada waktu itu. Itu di ayat 19. Saudara-saudara, Yudas di sini atau penulis di sini dia mau menasihati jemaat atau gereja pada waktu itu bahwa untuk menangkal atau untuk menghadapi orang-orang seperti itu atau guru-guru palsu atau penyesat-penyesat, penyelusup-penyelusup, pertama membangun iman yang sudah diajarkan oleh para rasul. Kedua, berdoa dalam Roh Kudus. Dan ketiga, peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Dan yang keempat, tunjukkanlah belas kasih kepada orang-orang yang ragu-ragu. Dan surat ini ditutup dengan pernyataan dari penulis tentang bagaimana keagungan Allah. Bahwa Allah yang berkuasa menjaga setiap orang yang percaya. Setiap orang yang mampu untuk mempertahankan imannya. Supaya tidak tersandung oleh pengajar-pengajar sesat. Oleh guru-guru palsu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dihadapi oleh jemaat atau gereja mula-mula ini yang menjadi alamat dari penulis ini dihadapi juga atau ada dalam persekutuan gereja pada masa kini. Di dalamnya gereja masih Injili di Minahasa. Padahal gereja ini kalau DP definisikan orang-orang percaya yang dipanggil dari gelap menuju ke terang. Itu berarti sama yang saya katakan tadi harus tampil beda dengan orang-orang dalam tanda kutip orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Gereja atau orang percaya yang mengaku menjadi pengikut Tuhan, tapi cara hidup setiap hari bertentangan dengan kehendak Tuhan.
Itu yang mau disampaikan, dinasihati oleh penulis. Dan dalam kehidupan juga bergereja atau dalam kehidupan orang percaya, mulai dalam keluarga kita masing-masing atau dalam gereja, dalam kehidupan bermasyarakat, kadang-kadang kita temui ada saja, mungkin ada di antara kita yang suka menggerutu, mengomel, ataupun juga bisa dikatakan bersungut-sungut dengan keadaan hidup kita yang mungkin kita pikir kita hidup ini nyandak sama dengan dia. Nyandak sama dengan orang lain, ada ini, ada itu. Mengeluh dengan keadaan kita, padahal tidak mengintrospeksi diri. Ada apa? Mungkin itu ada dalam diri kita. Torang salah sehingga membuat keadaan kita seperti itu. Ada suruh kerja, seoras kerja, nyandak bangun-bangun di tempat tidur. Akhirnya menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang ada dalam rumah. Menyalahkan teman-teman, sahabat-sahabat. Bahkan menyalahkan Tuhan. Sampai menyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa kita begini? Tuhan nak berkati kita berdoa, Tuhan nak berkati. Dalam gereja juga ada yang suka menyebarkan berita-berita yang nyandak betul. Berita-berita hoax. Berita yang tidak benar. Sehingga terjadilah perselisihan, perseteruan, pertengkaran, perpecahan dalam kehidupan gereja itu. Dan kita tidak mampu untuk terus menghadirkan shalom Allah, damai sejahtera Allah. Padahal orang kalau digemim, shalom, damai di hati. Tapi ternyata itu shalom itu cuma di mulut. Orang tidak mampu untuk wujud nyatakan, implementasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah saudara-saudara, kalau dalam kehidupan bergereja berjemaat kita tidak mampu untuk menghadirkan shalom Allah, dipertanyakan tentang identitas kita. Jati diri kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Orang lain mungkin melihat kita, kenapa ada orang-orang gereja, orang percaya hidupnya seperti itu. Tidak mampu untuk diteladani oleh orang lain. Karena cuma menghadirkan huru-hara. Nah saudara-saudara, firman Tuhan saat ini berbicara kepada kita semua. Baik sebagai jemaat ataupun juga sebagai hamba-hambanya, sebagai pelayan-pelayannya. Marilah kita bersama-sama, marilah kita sehati sepikir untuk membangun iman yang kokoh kepada Tuhan Yesus Kristus. Melalui apa yang sudah disampaikan tadi? Untuk menghadapi pengajar-pengajar sesat, kita harus apa? Berdoa. Kita harus apa? Membaca firman Tuhan. Karena doa dan juga firman Allah adalah satu kekuatan kita untuk bisa menghadapi pengajar-pengajar sesat atau guru-guru palsu atau mereka-mereka yang hendak menghancurkan kehidupan persekutuan itu. Dan tentu apa yang kita baca di dalam Alkitab, apa yang kita doakan, itulah yang torang buat, itulah yang torang lakukan. Tunjukkanlah kasih kepada
orang lain, sesama kita. Kalau orang lihat orang sesama mungkin semua jatuh, mari orang angkat dia. Supaya dia tidak jatuh. Artinya kalau orang lihat orang-orang yang mungkin mulai menjauh dari Tuhan, mari orang ajak dia. Orang panggil, orang nasihati, orang beri semangat, bukan menjatuhkan. Tapi orang kasih semangat, orang kasih support, kasih kekuatan kepada orang-orang yang mungkin orang lihat semulai lemah DP iman. Orang saling menguatkan. Dan membangun iman di sini tentu mulai dari orang pe diri sendiri. Bagaimana orang mau bangun iman orang lain, orang pe diri sendiri, orang pe iman yang ada pada kita, orang tidak bangun. Bagaimana orang menasihati orang lain, sementara orang pe diri ini orang tidak bisa jadi teladan. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, menasihati juga kepada kita semua, marilah kita bersatu, bersama-sama menjaga keutuhan, menjaga kebersamaan dalam hidup berkeluarga, bergereja, berjemaat, bermasyarakat. Hidup dalam satu keluarganya Tuhan. Nah, kalau kita bersatu untuk membangun iman kita di dalam Yesus Kristus, maka tuh iblis itu, tuh pengajar-pengajar sesat atau guru-guru palsu tidak bisa menggoyahkan iman kita. Tapi kalau mungkin cuma sendiri, tidak ada orang lain yang bisa bantu, mungkin juga agak lemah. Karena tidak ada orang lain yang mau kasih kekuatan, mau kasih semangat pada orang. Artinya, marilah orang bersama-sama, apalagi dalam kehidupan bergereja. Bersama-sama untuk membangun iman kita. Bukan saling menjatuhkan. Tapi mari kita membangun persekutuan yang sehati sepikir, seia sekata, supaya pekerjaan pelayanan Tuhan kalau dalam gereja itu tetap kokoh, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.